Kami ceramah seperti ini, Bapak Ibu keliling kemana-mana. Dan banyak di YouTube, banyak di internet. Dan ternyata alhamdulillah banyak yang sadar. Banyak yang sadar Bapak Ibu. Karena orang itu ada titik jenuh. Ketika sudah berada di titik jenuh, nah dia mulai siap untuk sadar. Ya. Terutama orang baru tobat, itu masih keras-kerasnya. Setelah itu dia bosan sendiri. Setelah bosan sendiri, nah baru mau dengar ceramah kita, gitu loh. Oh, ternyata enak ini ya, ikut ini saja saya. Nah, kemarin nggak mau. Kami dulu ketika masih keras Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami. Ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Itu sombong. Yang kedua ujub, karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu, dan sekarang kami baru sadar. Kami bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih di seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat, tetap saling cinta. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Fauzil Azim, dan yang lain-lain, Ustadz Umar Mita, kami saling cinta karena Allah. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara kita. Toh intinya sama, kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya sama 5, rukun imannya sama 6, Al-Qur'annya sama, haditsnya sama, ya syaraknya sama, tafsirnya sama, sholatnya menghadap kiblat yang sama, semuanya sama. Paling-paling beda apa sih? Ya, paling-paling beda ya tahlilan, maulid, haul, dan semisalnya. Insya Allah masuk surga semuanya. Seperti itu. Jadi ya kita terangkan saja. Mereka mau, alhamdulillah. Mereka nggak mau, yang penting kita terus menjelaskan, memberikan pencerahan, kita mendoakan. Insya Allah kebenaran itu ada cahayanya. Dan insya Allah, dan cahaya itu akan masuk ke dalam hati orang yang memang siap untuk menerima cahaya itu. Jujur, kami dulu keras Bapak Ibu. Sehingga kalau ada teman-teman yang keras, kami nggak kaget. Kami hanya mengatakan, saya sudah melewati masa-masa seperti itu. Ya. Atau bahasa mudahnya itu, sudah hatam lah. Sudah hatam, sudah tobat, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, yang lainnya aja. Suatu yang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau Anda beda, yang salah Anda, bukan ulama yang salah. Generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 Hijrah. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya, generasi yang lampau. Baik mereka baik tidak? Baik dekat dengan Allah, tahu petunjuk Rasulullah. Baik, sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini. Salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini, yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Tadi orang-orang ini disebut dengan apa? Masih ingat? Salaf kan? Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Tambah i di ujungnya. Ya. Jadi kalau mengikutkan orang pada sesuatu tertentu, gampang. Kalimat ujungnya ganti dengan i. Indonesia itu negara. Orang Indonesia diikutkan ke Indonesianya, a-nya ganti pakai i. Indonesia jadi Indonesia. Amerika.
Nah, miliki. Manhajnya kita ikuti, maka saat diikuti tambah idionya salafi. Salafi satu orang, kalau banyak kan salafiyun. Jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi. Mustahil ada yang bukan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf, itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Yang kedua tidak usah mengklaim satu dengan yang lainnya ini salafi, ini bukan. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas sampai sini? Kalau kamu baru tahu sesuatu jangan dulu rame. Pelajari dulu. Barangkali orang lain yang berbeda memiliki sumber-sumber yang tersambung dengan sama kepada Nabi, cuma tidak mempraktekkan seperti Anda karena memang tidak mudah mengakui seperti Anda itu. Anda tidak bisa memaksa orang lain dengan baju ukuran sama, mungkin berbeda, tapi sama-sama baju gitu. Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj yang ada itu, maka pilihannya disebut dengan madhab, hukumnya disebut dengan fikih, maka muncul istilah madhab fikih. Madhab, ma dhahaba ilaihi, ma pilihan, dhahaba yang condong, ilaihi untuk diambil kepadanya. Dari 4 pilihan yang ada, baca bismillah, 70 hadis, Anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya, maksudnya pilihan saya. Di madhab itu bukan aliran. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan. Mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Imam Malik memilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, jamaknya salafiyun, maka tidak mungkin, mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih, kamu ikut madhab atau ikut Nabi. Ya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan, karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya sesungguhnya yang ada itu kedalaman kita untuk mempelajari semua ini. Jadi kita boleh memilih di antara yang ada ini sebagai kenyamanan untuk kita tunaikan sama-sama salaf dengan manhaj yang sama, dengan jalan yang sama. Tapi kalau di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah dengan konsep ini, itu yang kita tinggalkan. Untuk memahami semua ini, paham dalam bahasa Arab disebut dengan fikih. Ya. Kalau ada tuntunan yang berbeda, tapi ujungnya sama, disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan-perbedaan yang melahirkan kemudahan dalam prakteknya. Maka ilmunya disebut dengan fikih ikhtilaf. Dengan kesimpulan, kita semua adalah umat salafi yang dimaksudkan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang tersumber dari Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, salafi itu bukan kelompok tertentu, tidak terkhusus pada jamaah tertentu, tapi bagi setiap muslim yang belajar sesuai dengan tuntunan yang benar. Yang ketiga, semua tuntunan ini disebut dengan manhaj yang harus dipelajari lewat madhab, pasti akan lewat di situ. Itu bukan kelompok, bukan aliran, tapi adalah pilihan yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Jelas di sini? Baik. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya, dibakar dan disulut dengan isu Wahabi, Wahabi yang disematkan kepada Saudi, disematkan kepada imam-imam yang memimpin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah. Dan kitab Mafahim Yaqin An-Nusaha halaman 202, pernyataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang ziarah kubur, beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang tawasul, beliau tidak pernah mengkafirkan Imam Busiri, beliau tidak pernah mengkafirkan umat Islam hanya karena khilafiyah, perbedaan pendapat, saudara. Jadi kalau ada mereka yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus enaknya mengkafir-kafirkan umat Islam yang lainnya, mereka ikut siapa? Kalau mereka membawa-bawa nama-nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ternyata itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan ada buhtanul azim, ini fitnah yang besar. Hari ini sekali lagi isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya.
yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya, lihat seluruh gubahan-gubahannya, lihat seluruh penyampaiannya, sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini, baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU, baik yang dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah, baik yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat, menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Ada seorang Sunni diusir oleh saudara Sunninya yang lain. Kenapa? Sunni yang ini adalah mereka dari komunitas mayoritas, punya kebiasaan mengamalkan ini amal itu. Yang Sunni ini tidak mau mengikuti semacam Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak mengikuti. Ya, tapi dia tetap baik berhubungan dengan masyarakat. Dianggap dan dibakar-bakar, disponsori, ini adalah paham Wahabi. Diusir dari kampungnya, diusir, tidak boleh lagi tinggal di kampung, bahkan diancam bakar, rumahnya memang dibakar. Sampai-sampai ketika disakiti sekeluarga, padahal sama-sama Sunni, yang bertepuk tangan Syi'i, orang Syiah, karena kompor yang mereka nyalakan telah membakar sesama umat Islam. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka, dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah, sadarlah, wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. Cintai saudaramu. Dan kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kamu menjadi orang yang beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sehingga kamu saling mencintai. Orang tua kita sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Rumah besar kita sama, Islam. Yang prinsip-prinsip kita masih sama. Hanya perbedaan-perbedaan ini jangan sampai kita mau dicabik-cabik. Ini yang menjadikan syaitan itu, walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi dengan memecah belah dan mengadu domba sesama mereka. Di sini pintunya yang didapat oleh syaitan ada pada umat ini.